Cahyani dengan NPM akhir 12 dan rekan saya Yuda Prasetyo dengan NPM akhir 10. Saya Alia Hamidah dengan NPM akhir 21. Saya Rizka Adaniati dengan NPM akhir 34. Oke, saksikan video penjelasan kita ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 yang bagian A. Untuk soalnya, massa jenis besi adalah 7,9 gram per cm kubik. Berapakah massa jenis besi tersebut jika diukur dengan sistem satuan internasional? Nah, diketahui bahwa sistem satuan internasional itu adalah kilogram dan meter. 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. 1 cm adalah 10 pangkat min 2 meter. Ditanya 7,9 gram per cm kubik sama dengan berapa kilogram meter kubik. Nah, kita masuk ke caranya. 79 kita kalikan 10 pangkat min 3 untuk menjadikan kilogram. Selanjutnya kita akan mengalihkan 1 cm dikali 10 pangkat min 2 untuk mengubah cm ke meter. Dan kita mengubahnya ke meter kubik. Jadi kita menambahkan pangkat 3. Selanjutnya kita kerjakan 7,9 kali 10 pangkat min 3 kita turunkan dan kita jumlahkan ini. 1 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung pangkat 3. Kita kalikan pangkatnya terlebih dahulu. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Selanjutnya kita kalikan 7,9 dikali 10 pangkat min 3, hasilnya 0,0079 kg. Dan 1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,000001 meter kubik. Dan untuk menentukan hasilnya kita coret 3. Jadi masih menjadi 7,9 per 0,001 sama dengan 7,900. Dan kita bisa menentukan hasilnya. Jadi hasilnya adalah 7.900 km per sekian. Untuk selanjutnya saya akan membahas soal nomor 1 bagian yang B. Berapakah kecepatan 144 km per jam jika dinyatakan dengan meter per second? Kita mencari tahu dulu bahwa 1 jam itu sama dengan 3.600 second. Dan 1 km itu sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 meter. Kita masukkan dalam rumusnya 144 dikali 1000 meter per 1 kali 360 second. Hasilnya adalah 144.000 dibagi 3.600. Kita bisa coret nolnya dan menjadi 1.440 per 36. Jadi hasilnya 40 meter per second. Nah, jadi dari 3 benda ukur tersebut memiliki persamaan. Yang pertama, ketiganya merupakan alat ukur panjang. Lalu, yang kedua, digunakan dalam pengukuran benda dengan ketelitian yang berbeda.
Dan yang terakhir, punya skala utama untuk membaca hasil pengukuran. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan ini teman-teman. Jadi perbedaan antara tiga benda ukur tersebut adalah yang pertama, ketelitian mistar lebih besar dari jangka sorong dan ketelitian jangka sorong lebih besar dari mikrometer scope. Yang kedua, skala terkecil mistar lebih besar dari jangka sorong dan skala terkecil jangka sorong lebih besar dari mikrometer scope. Yang ketiga, mikrometer scope memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yakni 10 kali lipat. Lalu yang terakhir, mikrometer scope merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar. Halo semua, jadi soal nomor 3 di sini kita mencari hasil pengukuran sebuah balok yang diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita harus mencari terlebih dahulu skala utama dari jangka sorong yang didapat. Jadi, garis yang berada di atas ini namanya skala utama. Kalau garis yang di bawah ini namanya skala nonius. Yang langkah pertama kita menentukan skala utama yaitu dengan melihat satu garis sebelum garis 0. Dari gambar kita mendapatkan 3,1. Jadi di sini ada angka 3. Kalau maju berarti di sini 0,1, 0,2, 0,3 dan 0,4. Dan kita mencari skala utamanya yaitu satu angka sebelum angka 0. Kita dapat di sini 3,1. Selanjutnya kita mencari skala nonius dengan melihat skala garis nonius yang sejajar dengan skala utama. Dari gambar kita bisa melihat, jadi skala nonius ini yang di bawah kita mencari yang sejajar dengan skala utamanya, yaitu ada angka 9. Oke, jadi untuk skala utamanya yaitu 3,1 cm dan skala noniusnya kita dapatkan angka 9. Oke, sudah didapatkan SU 3,1 cm dan NS-nya 9. Kemudian angka 9 dikalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Diketahui SU sama dengan 3,1 cm, SN sama dengan 9 dikali 0,01 cm, dikalikan kemudian mendapatkan hasil 0,09 cm. Ditanya hasil pengukurannya. Jadi HP sama dengan SU ditambah SN, HP sama dengan 3,1 ditambah 0,09. HP sama dengan 3,9 cm. Oke, jadi hasil pengukuran ketebalan balok adalah 3,19 cm. Oke, sudah kita hitung. Jadi SU sama dengan 3,1 cm dan SN sama dengan 9. Kemudian angka 9 dikalikan dengan angka ketelitiannya yaitu 0,01. Di sini diketahui SU 3,1 cm, SN sama dengan 9,0,01 cm. Kemudian dikalikan hasilnya mendapat angka 0,09 cm. Lalu yang ditanya hasil pengukuran. Hasil pengukuran yaitu HP. Oke,
kita tuliskan HP sama dengan SU ditambah SN. SU 3,1 ditambah SN 0,09. Kemudian dijumlahkan mendapat hasil 3,19 cm. Jadi hasil pengukuran ketebalan balok adalah 3,19 cm. Untuk selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4. Sebuah benda ketebalannya diukur menggunakan mikrometer skrup seperti gambar di bawah ini. Hasil pengukuran benda tersebut adalah, perlu kita tahu bagian-bagian dari mikrometer skrup. Bagian ini kita namai sebagai skala utama atau kita bisa singkat SU. Dan bagian ini kita bisa namai skala Nonius atau SN. Nah, untuk mencari hasil pengukuran kita harus mencari skala Nonius terlebih dahulu. Nah, skala Nonius itu yang berhubungan dengan skala utama. Nah, kita bisa lihat di sini skala Noniusnya adalah 37, sebab berada di atas 35 dua garis. Nah, kita bisa hitung menggunakan rumus seperti berikut. Skala Nonius dikali dengan tingkat ketelitian yaitu 0,01 mm. Hasilnya ialah 0,37 mm. Nah, untuk skala utamanya 2 mm. Untuk hasil pengukuran kita bisa rumuskan seperti ini. SU ditambah SN atau skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya ialah 2 mm dan skala Noniusnya adalah 0,37 mm. Berarti hasil pengukuran dari ketebalan benda tersebut adalah 2 mm tambah 0,37 mm sama dengan 2,37 mm. Nah, Baik, di sini nomor 5 kita akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan satuan, besaran, dan pengukuran. Baik, di sini besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan makna. Lalu yang kedua ada satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan atau mengukur besaran. Lalu ada pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Udah. Di sini perbedaan besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi di sini ada 6 macam, yaitu luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan suhu. Nah, di sini lambangnya ini ada A besar, P, A kecil, F, P, dan W. Baik, di sini nomor 5 yang terakhir, yang C itu ada manfaat dimensi dalam fisika. Jadi ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu memeriksa kebenaran persamaan, yang kedua menurunkan atau menemukan persamaan baru, yang ketiga mengonversi satuan, yang keempat ada memahami hubungan antar besaran, dan yang kelima ada mempermudah eksperimen fisika. Oke guys, jadi itu video dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.